إن الحبيب المصطفى نور رفعة
أحسن إلهي كرما حينما عند الأجل إن الحبيب المصطفى وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina syafiina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, serta hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi istiqamah, kumpul bersama orang-orang yang baik, kumpul di majlis yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya segera diijabah oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kitab Fathul Gharib, yang mana sampailah pembahasan kita ke fasal syaraitu wujubis shalah salah satu asya. Fasal yang akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya salat. Beliau mengatakan syaraitu wujubis shalah salah satu asya. Syarat-syaratnya wajib salat itu ada 3 macam. Sehingga tidak sembarangan orang yang bisa melakukan salat. 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau dia mau sholat, lihat syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, boleh sholat. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya bisa jadi boleh-boleh saja, akan tetapi tidak sah. Lalu yang pertama, syarat sholat yang pertama adalah al-Islam. Agamanya harus beragama Islam. Kula sampean alhamdulillah diberikan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Sehingga kita semua boleh menjalankan sholat. Fala tajibu sholatu alal kafir al asli. Maka tidak wajib sholat itu bagi orang kafir asli. Artinya apa? Dari semenjak lahir agamanya sudah bukan Islam. Misalkan keluarganya Kristen, Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, otomatis ya anaknya juga akan diikut sertakan ke agama orang tuanya. Dari mulai kecil nggak kenal Islam,
ya, maka ketika sudah dewasa umur 40 tahun misalkan, ya, kalau semenjak kecil dia kafir, kafirnya asli nggak wajib sholat. Dari mulai kecil kafir ya nggak wajib sholat, besar masih kafir nggak wajib sholat, ya, sampai mati pun kafir ya tetap tidak wajib yang namanya sholat. Fala tajibu sholatu alal kafir al asli, wala yajibu alaihi qada'uha idza aslam. Nah, begitu pula ketika orang kafir yang asli tiba-tiba sudah dewasa, dia mengenal berbagai macam agama, akhirnya tertarik masuk ke dalam agama Islam. Dari mulai lahir sampai umurnya misalkan 20 tahun, ya, dia tertarik oleh agama Islam, akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Maka kewajiban sholatnya itu tidak perlu dikodok, ya, nggak perlu dikodok, karena semenjak kecil agamanya sudah bukan Islam, tiba-tiba tertarik masuk Islam, walaupun ya usia balik itu kan umumnya 15 tahun sudah wajib sholat, ya berarti ketertinggalannya 5 tahun, ya berarti 5 tahun itu nggak wajib dikodok, karena kafirnya kafir asli. Kafir yang asli masuk Islam, maka sholatnya tidak wajib untuk dikodok. Wa amal murtad, adapun orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad itu tadinya beragama Islam, kemudian keluar dari Islam masuk agama yang lain, itu namanya murtad. Nah, bagaimana kalau orang tersebut murtad, hukum sholatnya? Fatajibu alaihi sholat wa qada'uha in ada ilal Islam. Maka orang murtad itu wajib baginya sholat, ya, agamanya sudah bukan Islam, tapi kewajiban sholat masih tetap ada, ya, kewajiban sholat masih tetap ada. Nah, kemudian ketika dia sadar nggak murtad lagi, masuk ke Islam lagi, ya, masuk ke Islam lagi, juga diwajibkan bagi orang murtad tadi untuk mengqadha sholat. Ya, misalkan murtadnya selama 10 tahun, maka selama 10 tahun itu dia wajib mengqadha sholat. Ya, naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, syarat wajib sholat adalah Islam. Lalu yang kedua, al-bulugh. Bulugh artinya balik. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyah, maka tidak wajib bagi anak yang kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Anak-anak yang belum balik itu belum diwajibkan sholat, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Walakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinin. Akan tetapi kita sebagai orang tua harus memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan sholat ketika usianya 7 tahun, ya, laki-laki ataupun perempuan. Anak yang usianya sudah 7 tahun, maka orang tua harus memerintahkan mereka melakukan sholat. Nah, biasanya kalau keadaan atau situasinya banyak santri, ya, dekat masjid, dekat musola, itu anak-anak lagi seneng-senengnya, ya, minta sarung, minta peci, harapan di masjid musola bayang, orang usah dikongkon maning kadang. Ya, jadi orang tua perintahkan anak-anak untuk sholat ketika usianya 7 tahun, ya, nang nok sholat.
Adapun ketika mereka tidak melakukan sholat, ya sudah biarkan. Yang penting orang tua berkewajiban memerintahkan untuk sholat. Lakin yumaroni biha ba'da sabi sinin in hasolat tamyiz biha. Ya 7 tahun kalau dia sudah tamyiz, perintahkan sholat. Wa illa fa ba'da tamyiz. Akan tetapi kalau 7 tahun belum tamyiz, tamyiz itu mengerti, pinter, sudah bisa membedakan kanan kiri, bisa membedakan mana bahaya, mana manfaat, ya bisa makan sendiri, bisa bersuci sendiri, tamyiz. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinin. Dan ketika usia 10 tahun orang tua perintahkan anak-anak untuk sholat. Ketika anak tersebut tidak melakukan sholat, maka harus dipukul. Harus dipukul sebagai pelajaran, biar anak-anak itu tahu sholat itu penting. Tapi mukulnya jangan pakai balok. Ya bu, saking dugalnya mukul pakai balok, akhirnya yang undang ambulan, mancing rumah sakit. Ya, dipukul, akan tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nganggo buku tah, nganggo koran tah dikuel-kuel. Kenapa beli sholat? Pok. Oh ya, pukul. Biar dia tahu pentingnya sholat. Dan yang ketiga, syarat wajibnya sholat itu adalah al-aqlu, berakal. Al-aqlu berakal. Fala tajibu ala majnun, maka tidak wajib sholat itu bagi orang gila. Ya, orang gila tidak dikenakan kewajiban sholat. Ya, jadi tinggal pilih yang tidak sholat atau yang tidak melakukan sholat, yaitu bukan Islam, bukan orang berakal, dan belum balik. Itu yang diperbolehkan tidak sholat. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak sholat, ya tinggal dilihat orangnya sudah besar, mesti sudah balik, agamanya Islam, ya, KTP Islam, KK Islam, ya, akalnya juga benar, ya, juga benar, ya, berarti ini orang yang jelas-jelas meninggalkan sholat. Sholat ini penting. Nabi SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tahu sholat itu wajib, dia nggak mau sholat, dia tinggalkan sholat, faqad kafaro jiharon, maka dia telah kufur secara terang-terangan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Nah, orang gila nggak wajib sholat, ya, orang gila nggak wajib sholat. Wassalawatul masnunah wa fi ba'din nusu al masnunat. Sholat sunnah khamsun itu ada 5. Sholat sunnah khamsun ada 5. Yang pertama al-idani, pertama dan kedua, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini kadang-kadang manusia kebalik. Ya, ketika Idul Fitri mereka semangat, datang ke masjid, datang ke lapangan Harpendi, sholat. Giliran sholat 5 waktu yang tiap hari diwajibkan kadang-kadang tidak terlaksana. Ya, jadi manusia itu macam-macam. Ada yang sholatnya setahun sekali,
Iya, ada yang sholatnya kadang-kadang hari Jumatnya saja seminggu sekali. Ya, naudzubillahi min. Wong kene kayang konon beli wong kene. Beli ya. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang kebalik. Sholat hari raya Idul Fitri itu sunnah. Enggak sholat pun enggak berdosa. Beda dengan kita meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat subuh, dan sholat-sholat 5 waktu yang wajib itu hukumnya dosa. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, sholat-sholat sunnah. Yang pertama ada sholat Idul Adha, dan yang kedua ada sholat Idul Fitri. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu adalah Idul Adha ya, karena syiarnya itu kelihatan. Orang kaya beli kambing ya, beli onta ya, kemudian takbirnya juga ya 3 hari berturut-turut ya, enggak selesai-selesai, sehingga syiarnya itu nampak. Lalu kemudian sholat sunnah berikutnya wal kusufan. Wal kusufan ay sholat kusufi syamsi wa khusyuful qamar. Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, dan yang kelima ada sholat istisqa, yaitu sholat untuk minta hujan ya. Jadi sholat-sholat yang sunnah ada 5. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Nah kemudian musannif mengatakan wasunanut tabi'atu lil faraid. Ada lagi solat-solat sunnah yang mengikuti solat-solat fardu. Ya kalau bahasa kita yang biasa dikenal solat sunnah rawatib. Ada qobliyah dan ba'diyah. Ya solat sunnah rawatib. Wa yu'abbar anha aidan bis sunnatir ratibah. Ya dinamakan juga dengan solat sunnah ratibah. Wahia, dan solat sunnah rawatib itu ada berapa? Sab'u asyroh rok'ah. Ada 17 rokaat. Solat yang mengiringi solat wajib itu ada 17 rakaat. Rinciannya rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Apa keutamaannya bagi orang yang menjalankan sholat sunnah sebelum subuh? Sabda Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya apa? Pahalanya begitu sangat-sangat besar, sehingga kalau bisa jangan ditinggal, eman ya, pahalanya besar, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Lalu setelah itu wa arba qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Tentu sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 4 rakaat itu 2 rakaat salam, bangun lagi setelah 2 rakaat salam. Lalu setelah itu wa arba qoblal asri, ada 4 rakaat sebelum asar. Sholatnya juga sama, 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Apa keutamaannya? Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, rahimallahu mro'an man sholla arba'an qoblal asri.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi orang yang menjalankan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi kalau kita mau sholat sunnah terlebih dahulu 4 rakaat sebelum asar. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu setelah itu warokatani ba'dal maghrib, ada 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib nggak ada, adanya setelah maghrib. Wasalas ba'dal isya yutir biwahidah minhunna, dan 3 rakaat sebelum isya disambung dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi semuanya ada 17. Ini sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ya, diulang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Duhur ada. Ya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sehabis maghrib, dan 3-nya sehabis isya sekalian witir. Jumlahnya 17. Ya, witir itu diambil yang paling minimum. Witir itu minimal 1 rakaat. Ya, tapi di dalam kitab yang lain tidak dianjurkan 1 rakaat. Ya, kalau kita mau sholat witir, sholatnya ya minimal 3 rakaat. Ya, minimal 3 rakaat. Miku saya ganti kayak niki. Iya, minimal 3 rakaat. Nah, kemudian wal wahidatu hiya aqallul witri. Nah, 1 rakaat itu paling sedikitnya sholat witir. Wa aksaruhu 11 rakaat. Paling banyaknya sholat witir 11 rakaat. Jadi ibu-ibu ya daripada nganggur pengen sholat ya, habis tidur atau mau tidur ya sholat witir boleh. Karena sholat witir itu waktunya masuk setelah sholat isya. Ya, masuk waktunya sholat witir setelah isya. Ya, daripada nganggur dia sholat ya sholat witir sebanyak 11 rakaat. Ya, mau 3 rakaat boleh. Ya, mau 6 rakaat lalu tambah 1 ya boleh juga sih. Ya, pokoknya minimal bagi kita 3 rakaat. Ya, sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi paling sedikit sholat witir itu 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Wa waqtuhu baina sholatil isya wa tulu'il fajri, dan masuknya waktu sholat witir itu setelah isya sampai fajar. Ya, habis isya sholat witir boleh. Tengah malam jam 12 malam sholat witir boleh. Ya, atau sebelum subuh. Ya, sebelum subuh habis tahajud ditutup dengan witir boleh. Nah, tergantung kebiasaannya. Kalau orang itu biasa bangun malam, biasa tahajud, maka sholat witir paling afdol dilakukan setelah tahajud. Tapi kalau dia tidak terbiasa tahajud, tidak terbiasa bangun malam, maka sholatnya setelah isya daripada beli sholat sama sekali. Ya, maka sholat witirnya dilaksanakan setelah isya. Falau autaro qoblal isya amdan au sahwan lam yu'tad bihi. Jika dia sholat witir tapi waktunya sebelum isya, ya saking rajinnya durung gak isya wis sembayang witir,
lam yu'tad, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya itu tidak dianggap. Ya, sholatnya tidak dianggap, tidak mendapatkan pahala. Lalu berikutnya warratibul muakkad min dzalika kulli 10 rakaat. Dan sholat sunnah rawatib yang muakkad itu hanya 10 rakaat. Kalau tadi itu 17 rakaat itu dihitung semuanya, dicampur sama ghairu muakkad. Tapi sholat sunnah rawatib yang muakkad itu hanya 10 rakaat. Sholat apa saja yang 10 rakaat yang sunnah muakkad itu? Rakaatan qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatan qabla zuhur, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatan ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatan ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Jadi yang muakkad 10 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ini kalau dihafalin gampang-gampang susah. Ya, tapi kalau dilaksanakan, diamalkan, insya Allah langsung hafal. Ya, insya Allah langsung hafal. Ya, tapi kalau dihafalin ya kadang-kadang lupa. Tapi kalau dilaksanakan, mulai besok sholat sunnah rawatib insya Allah terus dilaksanakan. Ya, lama kelamaan itu hafal dengan sendirinya. Ya, tapi kalau tidak diamalkan, hafalannya bubar kelalen. Ya, ini ilmu, dan niatkan kita semua untuk bisa mengamalkan, karena lumayan. Ya, kita ini digolongkan oleh Allah manusia-manusia yang ditakdirkan untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah tahu maka amalkan. Ya, kalau sudah mengamalkan itu menjadi bekal untuk kehidupan kita baik di dunia sampai di akhirat. Ya, karena kula sampeyan urip ki beli selawase bakal urip bae ning alam dunia beli. Ya, semuanya bakal pindah ke alam akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niatkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi, maka dia telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kemudian wasalasu nawafil muakkadat ghairu tabi'ah lil faraid. Ada 3 sunnah yang termasuk muakkad akan tetapi tidak mengikuti sholat rawatib. Ya, tidak berkaitan dengan sholat rawatib. Yang pertama sholatul lail, sholat malam.
Bisa jadi sholat tahajud, ya bangun malam doa minta kepada Allah. Asa Rabbuka, asa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, ya mengangkat derajat kita yang bisa bangun di malam hari. Jadi yang pertama sholat malam. Lalu yang kedua ada sholat duha. Sholat duha, ya pagi hari sebelum berangkat kerja atau ketika istirahat jam 9, jam 10, ya sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat duha ini dikenal dengan apa? Dengan menarik rizki. Dan rizki itu bukan hanya uang saja. Kebanyakan manusia itu kan rizki sama dengan uang, bukan. Akan tetapi rizki itu maknanya banyak, termasuk sehat, ini rizki. Kumpul duduk di majelis ilmu, ini juga rizki. Ya, punya anak soleh soleha, keluarga sakinah, ini juga rizki. Ya, jadi rizki itu bukan hanya berupa uang saja. Nah, bagaimana untuk menarik rizki? Maka diantaranya dengan istiqomah menjalankan sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, sholat duha maksimal. Kata ulama paling banyaknya sholat duha itu ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat, tinggal pilih. Tapi ya kula sampean mah sembayang 2 rakaat bae alhamdulillah. Ya. Apa maning 8 rakaat, apa maning 12 rakaat embu tekang beli. Ya wis padu rakaat bae asal istiqomah. Ya, karena amalan yang terbaik itu walaupun sedikit tapi istiqomah. Nabi pernah ditanya, ayyul amal afdol, amalan apa yang paling afdol wahai Rasul? Adwamuha wa inqol. Amalan yang baik yang bagus adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Duha 2 rakaat nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Sholat tahajudnya 2 rakaat nggak masalah, yang penting sodakonya ya 1000 nggak masalah, yang penting istiqomah. Ya, karena dengan istiqomah walaupun amaliyah itu sedikit akan menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga as-salisu sholatut taraweh. Ada sholat taraweh. Sholat taraweh ini biasanya di bulan suci Ramadan. Wahiyya 20 rakaah. Sholat taraweh itu ada 20 rakaat. Ya, kita bermadhab Imam Syafi'i, tarawehnya 20 rakaat. Bi asyri taslimat, dengan 10 kali salam. Ya, artinya 20 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 10 kali. Ya, 2 rakaat salam, bangun lagi, 2 rakaat salam, bangun lagi, 2 rakaat salam sebanyak 10 kali sehingga jumlahnya 20 rakaat. Wa waktuha, dan waktunya min irtifai syamsi ila zawal. Dan waktunya 20 rakaat bi asri taslimat fi kulli lailatin min Ramadan. 20 rakaat, ya 2 rakaat salam pada setiap malam-malam di bulan Ramadan. Malam sekarang tarawih boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Ya, walaupun itu baik, sholat itu kan baik, bagus. Ya, akan tetapi yang enggak boleh karena bukan waktunya. Kalau ingin sholat, ya masih mending sholat mutlak.
Apa itu sholat mutlak yang nggak ada namanya? Usolli sunnah rokaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya boleh, boleh. Ya itu namanya sholat sunnah mutlak, nggak pakai nama. Ya jangan sampai di bulan Safar tapi ada sholat taraweh ki aliran apa maning jadi gini. Saking rajine. Wa jumlatuha khamsu tarwihat wa yanwi syahas bi kulli rakaataini minha sunnat tarawih au qiyam Ramadan. Ya setiap 2 rakaat ya dia membaca niat usolli sunnat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau boleh dengan niat yang lain. Apa niatnya? Qiyam Ramadan. Usolli sunnah qiyam Ramadan. Mustaqbilal kiblah ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ya buatan keder mah wis bae. Ya. Buatan keder wis bae. Sing apal. Ya usolli sunnah tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Walau sholla 4 rakaat minha bitaslimatin wahida lam tasih. Nah, di sini dikatakan jika sholat 4 rakaat, jika sholat tarawihnya 4 rakaat dengan 1 kali salam, oh ya, sholat tarawihnya 4 rakaat dengan 1 kali salam, lam tasih itu tidak sah. Tidak sah. Ya ada tetangga kita ya dari aliran apa sholat tarawihnya 4 rakaat. Ya rakaat pertama bangun lagi, kedua bangun lagi, ketiga bangun lagi, keempat salam. Yaitu kalau menurut madhab Imam Syafi'i sholat seperti itu tidak sah. Tapi bagi mereka ya sudah. Ya kalau mereka menganggap sah ya nggak masalah. Sing penting aja gulet, aja tukaran wis. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajar, dan waktunya setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Habis isya enggak keburu, masih bisa 12 malam sholat tarawih sendirian boleh. Ya jam 2 malam sholat tarawih sendirian boleh. Atau berjamaah jam 1 malam. Ya, kenapa? Karena sibuk masih jualan. Ya. Kemudian pedagangnya kompak, sudah tarawihnya jam 1 malam saja boleh. Ya, sampai menjelang fajar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan kita semua hajatnya diijabah oleh Allah, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan nanti besok Rabu Wekasan ya kita perbanyak doa kepada Allah, perbanyak sedekah. Karena dengan bersedekah insya Allah dijauhkan dari musibah. Kurang dan lebihnya mohon beri maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.